beliau akan membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Berpikir yang Tidak Terpikirkan. Kejadian Black Swan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Ketua Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan para anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan para anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, para dekan, direktur sekolah, wakil dekan dan wakil direktur sekolah Universitas Indonesia, dekan dan wakil dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Ketua Dewan Guru Besar FMIPA UI dan FTUI beserta anggota, dan para guru besar tamu, para pimpinan, staf pengajar, alumni, mahasiswa dan karyawan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, para undangan, keluarga, kerabat, serta hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat menghadiri momen yang berbahagia ini. Perkenankan di awal pidato ini saya mengaturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memangku jabatan Guru Besar Bidang Risiko dan Keandalan Proses Laboratorium Rekayasa Sistem Proses pada Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Perkenankan saya menyampaikan pidato ilmiah pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Universitas Indonesia terkait sumbangan pemikiran tentang berpikir yang tidak terpikirkan, kejadian Black Swan, risiko dan kegagalan sistem rekayasa energi kompleks. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, kecelakaan teknologi adalah ancaman bagi populasi, lingkungan, dan ekonomi. Kadang-kadang gagasan tentang peristiwa Black Swan atau angsa hitam diterapkan pada kecelakaan seperti itu sebagai penjelasan mengapa mereka tidak dapat dicegah. Pada dasarnya, angsa hitam dianggap sebagai outlier ekstrim yang tidak mungkin diantisipasi atau dikelola. Namun, kecelakaan teknologi umumnya dapat diperkirakan dan oleh karena itu dapat dicegah ketika risiko terkait teknologi secara bertanggung jawab dan ketika tanda-tanda peringatan tidak diabaikan, kecelakaan seperti itu tidak dapat dianggap sebagai kecelakaan Black Swan atau angsa hitam. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, karena waktunya jadi harus minum dulu. Risiko sistemik dan kegagalan sistemik adalah tiga konsep yang terkait namun memiliki makna yang berbeda. Berikut adalah penjelasan dan contoh untuk masing-masing. Risiko sistemik adalah risiko yang terkait dengan kerusakan pada sistem yang dapat menyebabkan dampak luas yang meluas ke seluruh sistem atau pasar. Ini dapat terjadi karena keterkaitan antara berbagai aset atau institusi di dalam sistem tersebut. Contoh dari risiko sistemik adalah krisis keuangan global pada tahun 2008. Kegagalan sistemik di sisi lain adalah kegagalan atau kerusakan pada sistem yang menyebabkan sistem tersebut tidak dapat berfungsi secara efektif dan berhenti beroperasi sama sekali. Kegagalan sistemik dapat terjadi karena beberapa faktor seperti kesalahan dalam perencanaan sistem, kegagalan dalam proses produksi, atau karena perubahan lingkungan yang tidak terduga. Contoh dari kegagalan sistemik adalah kegagalan blackout dalam sistem penerangan kelistrikan yang ada yang sering terjadi. Kejadian Black Swan. Kejadian Black Swan adalah peristiwa yang tidak terduga, sangat langka, dan memiliki dampak yang sangat besar pada sistem atau lingkungan. Kejadian Black Swan seringkali sulit diprediksi dan tidak dapat diperhitungkan dalam model risiko tradisional sehingga membuatnya sulit untuk diantisipasi dan diminimalkan. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, tujuan utama dari pidato perspektif ini adalah untuk berkontribusi pada klarifikasi masalah, untuk memperkuat fondasi makna dan karakterisasi risiko, probabilitas, dan ketidakpastian. Dengan cara ini memberikan dasar untuk peningkatan manajemen risiko. Pidato ini menunjukkan 4 interpretasi angsa hitam, yaitu peristiwa ekstrim yang mengejutkan, relatif terhadap tingkat kejadian yang diharapkan, peristiwa ekstrim dengan probabilitas yang rendah, sangat rendah,
peristiwa yang mengejutkan dan ekstrim dalam situasi dengan ketidakpastian besar, dan peristiwa yang tidak berlaku, yang tidak diketahui dan tidak diketahui. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, bencana selalu berulang seperti sejarah yang berulang. Discourse repeat, kalau orang Prancis bilang. Baru saja kita dikejutkan adanya ledakan satu anjungan platform Pemex di Gulf Meksiko pada tanggal 7 Juli 2023 yang mengakibatkan 2 orang meninggal dan 7 orang hilang. Dan beberapa bulan sebelumnya hilang Dumai yang juga bencana ledakan depo BBM Pelumpang yang terjadi pada awal tahun 2003 mengorbankan puluhan orang meninggal. Di luar negeri, tumpahan minyak British Petroleum Deepwater Horizon beberapa tahun lalu telah mengingatkan kita sekali lagi tentang kerapuhan sistem rekayasa yang kompleks. Mungkin sebelumnya kita pun sudah tahu adanya bahaya dan bencana, tapi sepertinya kita belum mempelajari semua pelajaran penting. Para cendekia banyak mengatakan mereka yang tidak bisa belajar dari masa lalu akan selalu ditutup untuk mengulanginya. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, dalam sejarah kecelakaan industri minyak gas, energi kelistrikan dan keuangan, beberapa bencana telah menjadi peringatan. Kecelakaan Fishburne di Inggris pada tahun 74, tragedi gas bobot Union Carbide pada tahun 84, kemudian Piper Alpha, anjungan minyak pas pantai yang dioperasikan oleh Occidental Petroleum di Laut Utara Inggris yang meledak pada tahun 1988, tumpahan minyak Exxon Valdez pada tahun 1989, dan tumpahan minyak British Petroleum dan juga beberapa kejadian tumpahan minyak di dalam negeri. Keduanya sangat serius dari perspektif kerusakan lingkungan. Kegagalan sistemik seperti itu tidak terbatas pada industri kimia dan petrokimia saja. Di bidang energi kelistrikan, pemadaman listrik di Timur Laut Amerika, juga pemadaman listrik di Pulau Jawa pada tahun 2019, itu semua merupakan kegagalan sistem. Bencana keuangan seperti Enron, Worldcop, pasar derivatif subprime mortgage, skema Medo Ponzi, serta beberapa peristiwa lain juga termasuk tidak sama. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, meskipun yang disebutkan di atas adalah bencana-bencana yang berbeda yang terjadi di domain sektor yang berbeda, di fasilitas yang berbeda, dipicu oleh peristiwa yang berbeda, melibatkan bahan yang berbeda, dan seterusnya, namun ada pola dasar umum tertentu di balik risiko dan kegagalan sistemik tersebut. Ada kesamaan yang mengkhawatirkan tentang kecelakaan besar semacam itu, yang menggarisbawahi pelajaran dasar penting yang perlu dipelajari untuk mencegah kejadian serupa terulang. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, investigasi postmortem dari banyak bencana menunjukkan bahwa risiko dan kegagalan sistemik jarang terjadi karena kegagalan tunggal komponen atau person. Meskipun manajemen senior perusahaan biasanya mencoba untuk menyalahkan beberapa kegagalan peralatan tidak terduga, kesalahan operator atau pelaku perdagangan saham yang curang atau nakal pada pasar keuangan dan saham. Misalnya, Union Carbide awalnya mengklaim bahwa tragedi gas global disebabkan oleh seorang karyawan yang tidak puas yang telah menyabotase peralatan tersebut. Manajemen Enron awalnya menyalahkan Andrew Festo, Chief Financial Officer Enron, sebagai pelaku tunggal. Investigasi semacam itu menunjukkan bahwa prosedur keselamatan telah memburuk di fasilitas yang gagal selama berminggu-minggu, jika tidak berbulan-bulan sebelum kecelakaan terjadi. Misalnya dalam kasus Piper Alpha, sistem izin kerja telah berfungsi tidak berfungsi selama berbulan-bulan. Di Bhopal, pemegang rutin sistem mencapai keselamatan. Sistem cadangan keselamatan tidak dilakukan selama berbulan-bulan. Mati tantangan konseptual insinyur sistem kimia di era digital. Tantangan dapat diklasifikasi secara luas di dalam 6 kategori legal, teknologi, personal, prosedur, manajemen, budaya, regulasi, dan konseptual. Meskipun semuanya penting dan semuanya harus ditangani, pidato perspektif ini hanya akan berfokus pada tantangan konseptual, karena disinilah peneliti akademis dan pendidik dapat memberikan dampak paling besar. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, tantangan intelektual yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dikategorikan ke dalam 3 kelas besar: masalah konseptual, ilmu kompleksitas dan digitalisasi, permodelan multiperspektif, dan sistem intelijen hibrid untuk pengambilan keputusan real time. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, satu pelajaran utama yang dapat didapat dari risiko dan kegiatan sistemik adalah perlunya pendekatan prognostik yang dapat digunakan untuk mengantisipasi masalah daripada mengandalkan metodologi reaksi dan perbaikan saat ini untuk mengelola risiko sistemik. Dengan kata lain, seseorang membutuhkan sistem pendukung keputusan yang cerdas, real time, yang dapat secara efektif memantau berbagai aspek operasi proses, mendeteksi, mendiagnosis, dan memberi saran kepada operator dan insinyur tentang kejadian abnormal yang baru terjadi. Lain yang membutuhkan perhatian dan kemajuan adalah permodelan multiperspektif. Ini berbeda dengan permodelan multiskala, di mana tujuannya adalah memodelkan fenomena pada skala panjang atau waktu
yang berbeda pada tingkat detail yang berbeda secara terintegrasi. Sebaliknya, dalam model perspektif, seorang mengembangkan pandangan entitas yang berbeda dari perspektif struktur, perilaku, dan fungsi. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, kebutuhan akan kerangka kerja konseptual dalam menggunakan model multiperspektif dari komponen sistem bersama dengan wawasan yang peroleh dari ilmu kompleksitas untuk mengembangkan sistem cerdas dapat membantu manusia dengan hitungan keputusan prognostik dan diagnosis secara real-time dengan mengembangkan simulator dinamis cerdas untuk pelatihan operator. Mengingat kendala dunia nyata, sistem akan bersifat hibrid, memadukan, mencocokkan model bersama prinsip pertama atau first principle dengan metode empiris berbasis data. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, risiko dan keselamatan proses dalam pengajaran dan penelitian di universitas. Pengajaran, situasi dan silabus dalam mengajar perlu ditingkatkan. Keselamatan proses sering diperlakukan ala kadarnya di mata kuliah teknik kimia, padahal alat bantu pengajaran yang baik tersedia di banyak internet. Namun demikian banyak akademisi teknik kimia tampaknya memperlakukan keselamatan dan berfokus pada keselamatan pribadi dan atau pekerjaan, bukan keselamatan proses, dan terdapat perbedaan penting di antara keduanya. Kriteria program ABET atau Accreditation Board of Engineering and Technology yang mendefinisikan kurikulum teknik kimia dapat menyebutkan keamanan, tidak menyebutkan keamanan proses, bahaya atau analisa risiko. Sementara kata-kata tersebut dimasukkan untuk program konstruksi, pertambangan, dan perminyakan. Padahal insinyur sistem proses kimia mengintegrasikan termodinamika, fenomena transport, prinsip-prinsip rekayasa reaksi dalam menentukan model matematika untuk deskripsi berbagai fenomena lebih luas daripada disiplin lain, dan dengan demikian mereka telah membangun pemikiran sistem dan keunggulan kompetitif. Di sisi penelitian, untuk mencapai tujuan yang disebut di atas, membutuhkan pemikiran inovatif, pendekatan imajinatif, mengatasi kesalahpahaman tradisional tentang pemodelan, dan visi kontrol proses yang lebih luas. Secara umum, ketika seseorang mendiskusikan pemodelan dengan insinyur sistem proses kimia, orang sering memikirkan sistem persamaan diferensial dan aljabar. Namun, ada variasi dan presentasi pengetahuan yang lebih luas yang mengarah ke kelas model lain, yang memainkan peran penting dan analisis risiko dan kegagalan sistemik. Jadi sementara insinyur kimia cukup akrab dengan deskriptif kuantitatif yang bersinar nyata seperti OD, PDE, regresi statistik, model pembugaran matematik, mereka kurang begitu dengan model teoritis grafis, jaringan Petrinet, jaringan semantik, ontologi, agent, sistem berbasis aturan, dan kecerdasan artifisial. Peran yang berguna akan tetapi jenis model lain seperti soft computing akan memainkan peran yang semakin penting pada rekayasa dan depan, memperluas cakupan pilihan permodelan, menghasilkan implikasi penting bagi penelitian dan misi pendidikan di bidang teknik kimia. Sebagai epilog, para guru besar dan hadirin yang saya hormati, tidak ada sistem rekayasa kontemporer dengan kompleksitas semakin meningkat yang dapat bebas risiko, meminimalkan risiko yang melekat pada produk dan proses yang merupakan tantangan intelektual yang luar biasa bagi sains dan teknik kreatif, dan tantangan yang dapat memberikan daya saing berbeda yang substansial. Disinilah universitas dapat dan seharusnya memainkan peran penting dalam menciptakan menyebarluaskan pengetahuan tentang manajemen kejadian abnormal dalam sistem rekayasa kompleks dan implikasi kebijakan publik dan perusahaannya. Sangat penting bagi akademisi teknik kimia untuk menjawab tantangan dan tanggung jawab dalam mendorong pendidikan generasi insinyur kimia berikutnya dengan kepekaan yang lebih tinggi terhadap pentingnya keselamatan, keberlanjutan, dan etika. Para guru besar dan hadirin yang saya hormati, teknologi dan kecelakaan pada sistem rekayasa yang kompleks masih akan terus terjadi, dan ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengawasan dan penerapan pengetahuan mutakhir dalam mengelola risiko. Alat dan instrumen manajemen risiko tertentu pada prinsipnya mampu dan efektif, tapi seringkali tidak diterapkan karena dianggap sebagai risiko jangka panjang dan pola pikir act out loud tetap ada. Kejadian fleksibilitas saja terjadi karena kembali iklim yang pengaruhnya terhadap asumsi skenario tidak dapat diantisipasi dengan jelas, atau karena kemajuan teknologi misalnya peningkatan otomatisasi dan kecerdasan buatan yang dampaknya besar. Ini tentunya penelitian ilmiah dan manajemen pengetahuan untuk memperluas cara pengetahuan kita. Bila sudah saatnya dapat terima kasih. Para guru dan hadirin yang saya hormati, pada akhir pidato ini izinkan saya sekali lagi mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada
semua pihak yang telah mendukung saya dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi selama menjadi staf pengajar Fakultas Teknik Indonesia, sehingga dapat ditentukan menjadi guru besar Universitas Indonesia di bidang rekayasa sistem proses atau proses sistem engineering dengan subbidang risiko dan tengah dalam proses. Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah RI, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim MBA, beserta jajaran birokrasinya yang telah menetapkan mengangkat saya sebagai guru besar di Fakultas Teknik Indonesia. Demikian halnya ucapan terima kasih kepada Kepala BPK RI Dr. Insinyur Ismayatul MT yang mendorong dan mendukung saya untuk menjadi guru besar. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan juga kepada Rektor Universitas Indonesia Profesor Ari Kuncoro SA MA PhD dan Wakil Rektor Bidang SDM Asal Universitas Indonesia Profesor Dr. Insinyur Dedi MBA yang telah banyak memberikan bantuan, melancarkan, menyetujui pengusulan saya sebagai guru besar di Universitas Indonesia. Pada Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Hasbis Luthiarto SH MA PhD beserta seluruh anggota Dewan Guru Besar, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih termasuk kepada Ketua Senat Akademik UI Profesor Nahrawi Jalal MSc MPhil PhD dan seluruh anggota Senat Akademik Universitas Indonesia atas bantuan serta dukungan yang selama ini diberikan kepada saya hingga saya dibuka menjadi besar. Ungkapan terima kasih kami aturkan juga untuk Ketua PAK UI Profesor Dr. Heru Suwartanto beserta anggota PAK UI yang telah menyetujui pengusulan besar saya. Kepada seluruh anggota Dewan Guru Besar Fakultas Teknik Indonesia yang dipimpin oleh Profesor Insinyur Yolanda Sulistyo MSc, juga kepada sahabat saya Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anis M.Med, saya mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya karena selalu mendukung pengusulan saya menjadi guru besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Ketua Senat Akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia Profesor Kemas Ridwan Kurniawan SD MSc PhD beserta seluruh anggota Senat Akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia atas dukungan dan bantuannya di dalam mendukung pengusulan saya sebagai guru besar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Terima kasih saya sampaikan kepada Dekan Profesor Dr. Heri Hermansyah STM beserta jajaran-jajaran yang telah membantu proses pengajuan guru besar saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Departemen Teknik Kimia Dr. Bambang Heru yang rajin melengkapi kelengkapan dokumen pengajuan guru besar saya yang banyak terjanjak antara departemen fakultas dan universitas. Terima kasih juga saya aturkan kepada seluruh dosen dan karyawan Fakultas Teknik Indonesia atas segala dukungannya pada proses pengangkatan saya sebagai guru besar. Saya mengaturkan terima kasih yang tertinggi untuk Profesor Dr. IGM Ratmaja Puja, Guru Besar ITB, Profesor Dr. Insinyur Prasno Kartidjo dan Profesor Dr. Insinyur Asep Handaya Saputra atas kesediaan dan keluangan waktu sebagai reviewer serta memberikan penilaian hasil-hasil riset yang kami lakukan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh guru besar dan dosen-dosen di Departemen Teknik Kimia yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Ungkapan terima kasih kami aturkan juga untuk promotor Dr. Alsif Said Eko Sempal di Bali Laboratoire di University, Profesor Dr. Dominic Deper beserta Mentor Profesor Dr. Arsyad Saber yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan memberikan motivasi dan kebanggaan untuk menjadi anggota kalau saya sebagai lepisto Jeleko Sempal Bali. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di Direktorat SDM Universitas Indonesia dan jajarannya, Pak Utama dan tim SDM Fakultas Teknik beserta tim sekretariat Departemen Kimia serta bantuan dalam menyiapkan berkas pengurusan besar. Untuk para kolega dosen, mahasiswa bimbingan saya di laboratorium proses sistem engineering dan grup riset proses safety and risk management yang baru saja terbentuk di Departemen Kimia RI. Terima kasih untuk semua kebersamaan riset, atmosfer akademik yang terbangun sehingga grup riset ini menjadi terbentuk. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kesuksesan, kemudahan dalam meniti karir di depan. Izinkan saya mengucapkan terima kasih tak terkait kepada almarhum Bapak pimpinan FTI sebelumnya, Insinyur Indrajit Subarto, Insinyur Todung Barita Luman Raja, Dr. Ing Rahmantio, Insinyur Sutanto MSc, beserta Direksi Pertamina Diras Mangkuat, Insinyur GAS Haywan, MA Bapakala, dan Insinyur Kartioso. Mereka lah yang sangat berjasa kepada saya untuk mengabdi dan bekerja di alma mater tercinta ini. Walau saat itu mereka menginginkan saya bekerja di Pertamina sebagai lulusan pertama hasil kerjasama antara UI dan Pertamina di bidang pendidikan dan studi. Teriring doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni semua salah maupun kehilafannya dan menempatkan mulia di sisi. Amin. Terima kasih kepada kolega pimpinan di TV di mana saat saya berada di dalamnya, Profesor Budi Susilo, Profesor Dagiano Kustur, Profesor Dadas Gunawan, dan almarhum Dr. Ing Ferry Haidir yang bersepakat untuk mengirim saya ditugaskan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Direktur Teknologi Informasi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
Dari situlah awal karir birokrasi bermula. Di saat usia yang masih muda dan masih mulai bekerja dengan suasana kerja kampus yang akademis dan bebas berekspresi. Harus bekerja di lingkungan baru yang lebih serius dan penuh dengan standar protokoler. Tak lupa juga saya ingin lakukan terima kasih kepada Profesor Budi Astro sebagai mentor saya. Sebagai pembantu di bidang kemahasiswaan, beliau yang mengumumkan di beberapa media cetak, Kompas, dan Harapan, dan Jakarta Post bahwa UI baru saja meluluskan sarjana pertama di bidang gastronomi. Demikian juga ucapan terima kasih kepada Profesor Joko Hartanto, Profesor Dr. Hari Sudir, selalu mengingatkan saya agar jabatan fungsional bisa tetap mumpuni dan jangan terlena di lokasi. Terima kasih saya ucapkan juga kepada hadirin yang hadir pada acara pemirsa saat ini, khususnya para guru besar tamu, Profesor Dr. Insinyur Romo Yustianto SDC, Profesor Dr. Insinyur Kadar Setiadi, Profesor Dr. Ilya Duratmaja, dan Profesor Umiran. Juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Kepala BPKRI Dr. Ismail MT, juga Bapak Dr. Ignatius Jonan SMA, dan Bapak Dr. Insinyur Arjana Tahir dan Ahad MSc, dan juga para sahabat teman dan kolega di Kementerian SDM, Kementerian Hukum dan HAM RI, BPH, Migas, SKK Migas, Pertamina, PGN, PLN, dan atas kesediaan waktunya untuk datang ke kampus UI tercinta yang indah ini. Perlu saya sampaikan juga rasa terima kasih saya besar kepada adik kelas aku dan sahabat dan kolega dosen almarhum Profesor Anwar Wijanarko yang selalu membantu saya dalam membereskan berkas-berkas fungsional yang tidak saya asuh dengan baik. Semoga amal kebaikan mendapat membawa ke jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas limpahan kasih sayang yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta, almarhum ayahanda Dian Someng dan almarhumah ibu Ibunda Haji Nunung Bapak, dan juga kepada kedua mertua saya, almarhum Bapak Kolonel Muhammad Mursid dan almarhumah Ibu Siti Sukamsina. Dari doa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan maupun kehilafannya dan memberikan kepada sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri pidato ini, dari lubuk hati yang paling dalam, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada keluarga inti saya, istri saya Insinyur Wahyu Suswati, dan putra tunggal kami Angga Pangeran Muhammad SE beserta istrinya Nabila Larasati SHMKN, dan adik-adik serta ponakan-ponakan saya. Mereka semua memberikan dukungan moral katanya untuk berjuang dalam meniti karir akademis dan birokrasi. Rela menerima segala kekurangan katanya karena sibuk bekerja di birokrasi pemerintahan dan dunia akademis. Terima kasih juga saya ucapkan terhadap adik-adik dan kakak-kakak sepupu beserta keluarga besar Karaeng Wontotiro yang tidak dapat saya sampaikan satu persatu atas semua dukungan dan doa kepada saya selama ini. Demikian pidato pembukaan berita saya. Ini saya akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Insinyur Andi Nur Saman Someng, DEA, IPU, saya ucapkan selamat atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan juga saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia.